Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly membantah lakukan pemerasan. Meski sejumlah saksi telah diperiksa, polisi belum menetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan itu. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi menilai ada upaya saling kunci sebab Firly Bahuri diduga punya kartu as para elit penegak hukum. Senin kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri akhirnya penuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam atas dugaan pelanggaran etik kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menegaskan proses pengusutan dugaan pelanggaran etik segera dirampungkan. Proses pemeriksaan etik pun disebut tidak akan terpengaruh oleh proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri. Ya, target kami sesegera mungkin. Kapan kembali kapan nanti? Ya begini Mas, pengaduan kan bukan cuma satu, kan ada juga yang lain ya. Jadi kan kita juga harus bagi-bagi. Dan pekerjaan Dewas kan bukan hanya menangani pengaduan, ada juga pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja. Jadi kita kan juga harus membagi semuanya. Itu semuanya lah diklarifikasi sesuai dengan pengaduannya. Dalam konferensi pers sebelum menghadap Dewas KPK, Firly membantah lakukan pemerasan. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap uang dan gratifikasi kepada siapapun. Jenderal Purnawirawan Polri itu beberapa kali batal diperiksa Dewas KPK. Sebelumnya, Dewas KPK jadwalkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri 27 Oktober lalu. Namun Firly minta ditunda hingga setelah 8 November. Dewas KPK menyanggupi dan kembali jadwalkan pemeriksaan 13 November. Tapi lagi-lagi Firly minta penjadwalan ulang esok harinya. Namun Dewas KPK berhalangan sebab ada agenda rapat kerja yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Firly Bahuri melalui surat elektronik. Selain diperiksa Dewan Pengawas KPK, Polda Metro Jaya juga memeriksa Firly Bahuri atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sesuai arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Kartoyo, Polda meminta pimpinan KPK menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mengawasi kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Namun, usai rapat koordinasi Polda Metro Jaya dan KPK 17 November lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus menyatakan upaya supervisi belum dimulai karena penyidik belum temukan kendala berarti dalam mengusut kasus ini. Sehingga kemudian disepakati untuk mengedepankan, menguatkan fungsi koordinasinya. Jadi belum sampai ke tahap supervisinya, tapi penguatan fungsi koordinasinya. Sehari sebelumnya, 16 November, Firly Bahuri akhirnya penuhi pemeriksaan Polda Metro Jaya di gedung Bareskrim Polri selama 4 jam. Namun usai diperiksa, Firly enggan komentar dan justru hindari awak media. Senin kemarin, Firly menjawab alasannya menghindari awak media. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia, terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya, saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi juga menyita dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN Ketua KPK Firly Bahuri. Polisi menyebut penyitaan itu diperlukan untuk penyidikan Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ex-penyidik yang sempat bertugas hampir 20 tahun di KPK sekaligus mantan penyidik Polri, Novel Baswedan mengungkap bukan kali ini saja Firly Bahuri terindikasi lakukan dugaan pemerasan. Sering memfoto, yang foto itu kan aneh. Kenapa dokumen penting difoto? Dan untuk apa kepentingannya? Tapi ternyata di suatu hari pernah
kejadian yang foto itu ternyata ditemukan di tempat lain. Artinya kuat dugaan bahwa yang bersangkutan itu membocorkan juga. Oke, untuk kepentingan mungkin memeras dan sebagainya. Kalau membocorkan masa iseng? Oke. Nggak mungkin kan? Membocorkan itu biasanya ada harganya dan biasanya itu tidak bisa nanggung. Status kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK naik ke tahap penyidikan sejak 9 Oktober 2023. Sejumlah saksi dan ahli telah diperiksa termasuk Firly Bahuri. Namun, hingga kini Polri belum juga menetapkan tersangka. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman menilai ada upaya saling kunci sebab Firly Bahuri diduga punya kartu as para elit penegak hukum. Ini bukan sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena sudah 4 tahun menjabat sebagai Ketua KPK, pasti banyak sekali informasi yang dimiliki dan dulunya juga seorang Deputi Penindakan di KPK. Jadi ini Bang, menurut saya sekarang publik menunggu ketegasan dari Polri setelah sekian lama melakukan pemeriksaan, bahkan ada hampir 100 saksi yang diperiksa, ada penggeledahan, ada penyitaan. Tentu sudah, saya pikir untuk 2 alat bukti yang cukup itu sudah sangat dimiliki oleh Polri. Akankah pengusutan kasus dugaan pemerasan terungkap atau terpaksa dibekap?